Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang kami hormati Sesmen Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama Kementerian dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Yang kami hormati para Sekretaris Daerah Provinsi dan Bapak Ibu sekalian, para pejabat tinggi madya dan pratama di Kementerian Pan-RB yang kami hormati. Kalau tadi Pak Menteri membacakan pantun, ya, saya coba berusaha untuk memulai dengan pantun juga. Para hadirin hadir acara dengan wajah ceria. Datangnya juga tidak sendiri. Apa kabar hadirin sekalian? Selamat datang di rapat koordinasi fungsional hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diperkenankan untuk hadir dalam acara disampaikan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beliau seharusnya menjadi keynote speech dalam acara sosialisasi hari ini, namun beliau melaksanakan tugas di Makassar, menugaskan kepada kami untuk hadir dalam acara sosialisasi Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini juga menyampaikan salam taksim dari Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Ibu sekalian para peserta Rakornas, karena Bapak Menteri Dalam Negeri saat ini sedang melaksanakan tugas di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Menteri Dalam Negeri sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB pada pagi hari ini, yang akan memberikan penjelasan dan pencerahan bagi kita semua dalam mengelola jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hadirin yang saya hormati, sesuai amanat RPJMD 2019-2024, terdapat 2 dari 5 program prioritas kerja Presiden tahun 2019-2024 yang sangat terkait dengan pengelolaan birokrasi kita, yakni yang pertama adalah pembangunan SDM yang diterjemahkan dalam berbagai kebijakan untuk memastikan SDM kita yang berkinerja tinggi, dinamis, terampil, dan menguasai teknologi, serta penyederhanaan birokrasi yang diterjemahkan dengan memangkas rantai birokrasi menjadi 2 level. Penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional, serta penyesuaian mekanisme sistem kerja birokrasi. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat memberikan dampak luas terhadap transformasi institusi pemerintahan menjadi pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, oleh karena itu terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional
diharapkan dapat memberikan lompatan besar terhadap percepatan reformasi birokrasi dan transformasi institusi pemerintahan yang sedang dan terus kita laksanakan. Mindset pejabat fungsional harus berubah dari hanya berorientasi pada angka kredit menjadi orientasi kinerja yang lebih lincah, dinamis, produktif, dan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja institusi. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Dalam Negeri melihat bahwa kebijakan transformasi jabatan fungsional adalah sebuah momentum transformasi SDM aparat mana jabatan fungsional menjadi focal point dalam delivery kebijakan pemerintah. Berdasarkan data yang kami miliki, 77% Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 dapat diimplementasikan dengan baik, terutama bagi pemerintah daerah yang memiliki mayoritas komposisi ASN di Indonesia saat ini. Pelajari, pahami, dan konsultasikan kepada Kemendagri maupun Kemenpan RB terkait dengan pelaksanaan aturan perundang-undangan yang baru saja terbit. Satu hal yang penting dari terbitnya Permen PAN RB ini adalah pejabat fungsional tidak boleh lagi disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik kepada masyarakat maupun terhadap pencapaian tujuan organisasi pemerintahan. Ini adalah momentum kita untuk membangun birokrasi yang lebih lincah, fleksibel, dan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih prima. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendukung pengelolaan jabatan fungsional yang akan memberikan dampak positif bagi pengelolaan birokrasi pemerintahan kita, pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas jabatan fungsional tentu perlu untuk terus dilaksanakan. Bagi pemerintah daerah, sudah ada rambu-rambu yang diberikan pada Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah dimaksud. Sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ketentuan ini tentu dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi para pejabat fungsional. Pengembangan kompetensi bagi sumber daya manusia kita adalah sebuah investasi. Pemda tidak perlu ragu untuk melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi, terutama bagi para pejabat fungsional di daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita berharap agar ikhtiar kita dalam pengelolaan jabatan fungsional dapat mengantarkan birokrasi kita menjadi lebih bermodel holokratik seperti di negara bagian Washington DC yang sukses menerapkan struktur pemerintahan yang lincah dan profesional. Sebagaimana pula sistem kerja yang kita dambakan dari implementasi Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja aparatur sipil negara maupun peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai payung hukum digitalisasi seluruh unsur pemerintahan yang ada saat ini. Hadirin yang saya hormati, Kemendagri bersama dengan Kementerian PAN RB
juga telah melakukan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi kepada 497 daerah dari target 498 pemerintahan daerah di Indonesia. Keseluruhan capaian penyederhanaan birokrasi ini merupakan suatu hal yang sangat patut kita apresiasi bersama sebagai upaya nyata penyederhanaan birokrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk mentransformasi birokrasi ke arah yang lebih baik. Berbagai kebijakan ini tentu membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, pemerintah pusat dan daerah, untuk menjamin suksesnya penyederhanaan birokrasi yang saat ini sedang kita laksanakan bersama. Kementerian Dalam Negeri berharap agar para kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di daerah mampu memimpin orkestra pengelolaan pejabat fungsional dengan merubah pola dan budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan fleksibilitas. Pejabat fungsional juga jangan lagi terbawa dengan suasana dan nuansa kerja sebagai pejabat struktural yang hierarkis dan kaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, segera lakukan penyesuaian dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun seluruh stakeholder terkait dengan penerapan pengelolaan jabatan fungsional sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Berikan dukungan bagi sistem kerja baru dengan memberikan jaminan dan ruang bagi pejabat fungsional untuk terus memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Kemendagri juga mendorong percepatan kebijakan mengenai penyelarasan penghasilan antara jabatan fungsional dan jabatan administrasi bagi pemerintah daerah dapat segera dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lebih lanjut, para kepala daerah dan sekretaris daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang di daerah diharapkan dapat memberikan perhatian dan prioritas pada aspek pengembangan kompetensi para pejabat fungsional sesuai Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Terakhir, saya juga mengajak segenap rekan-rekan dari kementerian dan lembaga yang menjadi instansi pembina jabatan fungsional untuk dapat memberikan pembinaan, arahan, dan petunjuk yang lebih sederhana, komunikatif, responsif, aplikatif, dan mudah dimengerti bagi pengelolaan jabatan fungsional di instansi pemerintah, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertemuan kita hari ini merupakan sebuah langkah positif yang perlu kita sambut dengan semangat dan optimisme yang tinggi dalam rangka reformasi sumber daya manusia birokrasi di Indonesia. Kita semua berharap agar terbitnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dapat benar-benar menjadi momentum perubahan pola kerja, budaya kerja, dan sistem kerja birokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan berkelas dunia, sebagaimana yang telah dicita-citakan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan melindungi segenap langkah dan usaha yang kita lakukan demi kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya buka dengan pantun, ya saya ingin coba untuk menutup dengan pantun. Setelah hujan, hadirlah pelangi. Pelangi sembunyi di balik awan. Tekadkan semangat kerja yang melayani demi kejayaan di masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk keynote speech yang disampaikan oleh Bapak John Wempi Wetipo selaku Wakil Menteri Dalam Negeri.
Thank